Sebelum kita memulakan ibadah kelas online sekolah minggu, mari sama-sama kita berdoa, cuci tangan, tunduk, dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah kelas online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, dan sehingga selesainya ibadah kelas online ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan ampuni akan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bagi persembahan dan seterusnya doa Bapa kami. Mari kita tunduk dan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kubuka Alkitab, lalu kubaca, Shrek, Shrek, Shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, terangi hidupku, terus bertumbuh, sinar di jiwaku, berbuah, 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 Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih lagi diberikan nafas, diberikan kekuatan dan juga kesempatan untuk sama-sama mendengarkan satu cerita yang menarik yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, mari kita tunduk kepala, tutup mata dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Bapa di atas segala sesuatu yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti dan mempelajari firman-Mu dengan baik. Semua seru doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar satu cerita mengenai kelahiran Yohanes. Nah, ibu bapak Yohanes adalah Zakaria dan Elizabeth. Zakaria adalah seorang imam yang menjadi bisu karena suatu penglihatan yang ia terima dari Allah.
ketika ia menjalankan tugas keimamannya di dalam bait Allah. Nah, hari demi hari pun berlalu. Bayi di dalam kandungan Elizabeth semakin membesar. Nah, Elizabeth juga merasakan gerakan bayi yang ada di dalam kandungannya. Hal itu membuatkan Elizabeth sangat-sangat gembira, sehingga kan dia bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hatinya, karena Allah telah menjawab doanya, dan sekarang dia juga akan mempunyai anak seperti wanita-wanita lain di kampungnya. Nah, Zakaria juga sangat gembira akan hal itu. Dia juga tidak sabar-sabar menantikan kelahiran anak sulungnya. Waktu yang dinanti-nantikan pun tiba, di mana Elizabeth pun melahirkan seorang anak lelaki yang sehat, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, Zakaria memerhatikan anaknya dengan perasaan yang sangat kagum. Ia merasakan hal itu adalah suatu mukjizat, suatu keajaiban, suatu kemurahan Tuhan, karena istrinya yang sudah lanjut usia melahirkan seorang anak lelaki baginya. Nah, Zakaria berkata di dalam hatinya, pujilah Tuhan, karena Allah telah menggenapi janjinya, kata Zakaria di dalam hatinya. Nah, hal itu bukan hanya menggembirakan Zakaria dan juga Elizabeth, tetapi hal itu juga menggembirakan semua orang, kawan-kawan mereka, saudara mara mereka juga turut bergembira di atas kelahiran anak lelaki Zakaria dan Elizabeth. Nah, mereka datang ke rumah Zakaria untuk menyambut kelahiran anak itu. Mereka datang sambil memuji-muji, menyanyikan pujian dengan iringan musik, sambil mereka berseru, Elizabeth telah melahirkan seorang anak lelaki. Elizabeth melahirkan seorang anak lelaki, kata mereka dengan penuh gembira. Nah, orang ramai pun bertanya akan nama anak itu. Nah, Elizabeth hanya tersenyum. Nah, ada seorang wanita yang memberikan cadangan bahwa anak itu diberikan nama Zakaria seperti nama bapaknya, dan ramai orang bersetuju dengan hal itu. Namun Elizabeth menjawab tidak, sambil menggelengkan kepalanya. Elizabeth berkata bahwa anak itu bukanlah dinamakan Zakaria, tetapi namanya adalah Yohanes. Nah, orang ramai merasa aneh karena hal itu, karena tidak ada satupun saudara mara Elizabeth maupun Zakaria yang mempunyai nama Yohanes. Karena itu mereka bertanya pula dengan Zakaria, siapakah nama anak mereka? Nah, disebabkan keadaan Zakaria pada waktu itu masih dalam keadaan yang bisu, Zakaria meminta alat tulis dan menulis nama anak itu. Nama anak itu adalah Yohanes. Yohanes, kata mereka. Ya, Yohanes, kata Zakaria. Nah, pada saat itu juga Zakaria dapat berbicara semula. Lalu ia muji-muji Tuhan. Puji Tuhan, karena Dia datang untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Pujilah Tuhan, karena anakku akan menyiapkan orang ramai untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat, kata Zakaria dengan suara yang sangat nyaring. Ia muji-muji Tuhan tanpa henti-henti. Sesudah itu ia menceritakan kepada orang ramai tentang kejadian yang ia alami
dan penglihatan yang ia alami ketika ia melakukan tugas keimamannya di bait suci Allah. Anak-anak, nah melalui daripada cerita Alkitab yang kita dengar sebentar tadi, kita dapat mempelajari 3 perkara penting daripada cerita tersebut. Nah, yang pertama adalah kita memahami bahwa Allah memenuhi janjinya kepada Zakaria dan Elizabeth. Nah, pembelajaran yang kedua adalah kita hendaklah sentiasa percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga adalah kita hendaklah sentiasa memuji Tuhan karena Dia senantiasa selalu menepati akan janji-janjinya. Nah, anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri kita punya cerita Alkitab yang kita dengar sebentar tadi, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa di atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab ya Tuhan. Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semua, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu yaitu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Up above, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Up above, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sayang Yesus di dalam hatiku. Sayang Yesus di dalam hatiku. Katakan dalam-dalam, sungguh dalam, di dalam hatiku. Katakan dalam-dalam, sungguh dalam, di dalam hatiku. Mari kita semua membacakan ayat firman Tuhan yaitu 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak terlambat untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya.
mari kita tutup kebaktian kita di dalam doa berkat. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan berkat dan kasih-Mu atas kami. Tuhan, sebentar kami telah siap memuji memuliakan Engkau. Mohon Tuhan supaya Engkau terus menyertai dan memberkati kami. Kiranya berkat-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami dari saat ini sampai selamanya. Amin.